kita akan belajar terkait cara pengolahan data kadar secara residual dan analisis bioequivalensi dua produk per oral. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak ya gimana apa itu studi farmakokinetika? Saya Kak. Boleh silakan sebutkan nama dan NIM-nya. Perkenalkan, saya Tata dengan NIM 115. Izin menjawab Kak, menurut saya studi farmakokinetika merupakan studi tentang absorpsi, distribusi, dan eliminasi. Eliminasinya itu mencakup ekskresi dan metabolisme dari obat. Oke, betul ya Tata dan teman-teman. Jadi studi farmakokinetika merupakan pengaruh proses hayati di dalam tubuh terhadap obat atau ilmu yang membicarakan tentang perubahan kadar obat dan atau metabolitnya sebagai fungsi waktu, sedangkan perubahan kadar obat ini dipengaruhi oleh tubuh. Nah, sebelum kita melakukan analisis bioequivalensi, terlebih dahulu kita harus menentukan kadar obat menggunakan metode residual terlebih dahulu. Sebelumnya dari teman-teman udah ada yang pernah dengar nggak apa itu metode residual? Kak, saya mau coba jawab. Saya Osi dengan NIM 112. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya, metode residual itu merupakan metode yang digunakan untuk menentukan parameter farmakokinetika, Kak, yaitu untuk menentukan konstanta absorpsi, di mana menggunakan metode ini tuh konstanta absorpsinya akan didapatkan lebih akurat karena diharapkan nilai Ka itu jauh lebih besar dibandingkan nilai konstanta eliminasi, Kak. Itu sepengetahuan saya. Oke, betul ya. Jadi metode residual ini atau yang disebut juga dengan metode stripping, killing atau filtering method merupakan suatu metode farmakokinetika yang digunakan untuk menghitung parameter farmakokinetika seperti nilai konstanta absorpsi atau nilai Ka. Di sini untuk menghitung nilai Ka ini berdasarkan model kompartemennya. Nah, untuk itu tujuan dari menghitung nilai Ka ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan validitas dari hasil yang diperoleh. Nah, teman-teman boleh tolong buka LK1 yang teman-teman kemarin sudah kerjakan. Nah, pada data itu teman-teman kan sudah jawab dong, pastinya ada datanya. Untuk pagi hari ini sebelum memulai uji bioequivalensi, Kak Zora selaku DLB kita pada pagi hari ini akan membantu menjelaskan sedikit tentang cara mengolah datanya. Tolong diperhatikan ya. Oke, Kak. Oke, teman-teman, soal poin A kita disuruh membuat kurva kadar obat dalam serum terhadap T. Untuk cara pengerjaannya kita perlu melenkan kadar obat dalam serum terlebih dahulu karena kita mengikuti orde 1. Nah, untuk rumus Excel-nya yaitu sama dengan ln dalam kurung kadar obat yang ingin kita lenkan. Untuk membuat kurvanya bisa dengan cara klik insert, kemudian blok data waktu, dan blok data len kadar obat. Kemudian klik insert scatter, lalu pilih bentuk kurva yang sesuai. Lalu klik add chart element, lalu pilih trendline, kemudian more, kemudian pilih display, equation on chart, dan display R squared value on chart. Sama nggak ya persamaannya dapatnya sekian ini? Sama-sama Kak. Oke teman-teman, sekarang kita perlu mencari konstanta eliminasi. Kita cari konstanta eliminasi dengan 4 data bawah. Kenapa kita harus pakai 4 data bawah? Karena pada saat ini terjadi penurunan kadar dalam serum yang disebut fase eliminasi. Berdasarkan hasil seharusnya yang didapat oleh teman-teman, diperoleh persamaan Y sama dengan min 0,087X tambah 4,67. Kak, berarti nilai A pada persamaan itu merupakan nilai C0 ya, Kak? Betul Evan, untuk mendapatkan nilai C0-nya bisa diganti len-nya dulu ya. Baik, Kak. Oke, untuk mencari kadar residualnya bisa dari ekstrapolasi len CT dari persamaan eliminasi yang tadi ya teman-teman. Nah, di mana X-nya itu sama dengan waktu. Dari ini kita menggunakan 4 data atas untuk menunjukkan di mana ini adalah peningkatan absorpsi dalam serum. Kemudian untuk mencari kadar ekstrapolasinya itu bisa dari kadar residual dikurangi kadar obat dalam serum. Berikutnya untuk mencari Ka itu bisa kita lihat dari kurva menggunakan 4 data atas dengan len kadar residual terhadap waktu. Untuk mencari T setengahnya itu bisa dari rumus 0,693 bagi K. Nah, teman-teman bisa hitung masing-masingnya. Kak, mau coba jawab. Kalau saya dapatnya T setengah eliminasi itu 7,97 dan T setengah absorpsi itu 2,76. Oke, sudah tepat ya. Kalau gitu sekarang kita lanjut ke poin C. Apakah ada yang tahu apa fungsi dan gimana cara cari persamaan yang menjelaskan perubahan kadar obat dalam serum terhadap waktu? Saya Alda dengan NIM 113. Kalau setahu saya, persamaan farmakokinetika itu berfungsi untuk menggambarkan bagaimana konsentrasi obat di dalam serum itu berubah seiring berjalannya waktu setelah pemberian obat. Nah, kalau rumusnya itu CT sama dengan intercept dikali eksponen pangkat minus K dikali T dikurangin eksponen pangkat minus Ka dikali T. Nah, kalau di soal LK ini, saya dapat hasilnya itu CT sama dengan 106,69774 dikali eksponen pangkat minus 0,087 dikali T dikurangi eksponen pangkat minus 0,2507 dikali T. Oke, untuk teman-teman apakah ada yang jawabannya berbeda? Sama-sama Kak.
Oke, mantap. Kalau Cmax, Tmax, dan VD-nya ada yang tahu nggak ya gimana? Kak, saya mau coba jawab. Sepengetahuan saya, CMAX itu merupakan konsentrasi tertinggi yang dicapai oleh obat ketika berada di dalam plasma. Sedangkan kalau Tmax itu merupakan waktu yang dibutuhkan oleh obat untuk mencapai konsentrasi tersebut tadi, yaitu CMAX-nya. Sedangkan kalau VD ini merupakan volume distribusi, di mana VD ini menggambarkan sejumlah atau sebanyak apa obat itu sudah tersebar di dalam tubuh. Oke, betul. Kalau cara mencarinya ada yang bisa menjelaskan, teman-teman? Kamu coba jawab. Untuk rumus dari Cmax-nya itu F dikali DFP per VD dikali eksponen pangkat minus K dikali Tmax. Kemudian kalau untuk rumus Tmax-nya itu ln Ka dikurangi ln K per Ka dikurangi K. Kemudian kalau untuk rumus VD itu sama dengan F dikali DFP per K dikali AUC. Gitu Kak. Oke, benar ya. Ada yang tahu nggak ya kira-kira AUC itu apa dan gimana cara cari AUC model, AUC logaritmik, dan AUC linear? Kak, saya mau coba jawab lagi. Yang saya tahu, AUC itu kan merupakan luas area yang berada di bawah kurva kadar obat di dalam darah terhadap waktu, di mana waktunya ini dihitung dari mulai waktu 0 hingga waktu tak terhingga. Nah, AUC ini yang saya tahu baru rumus AUC model sih Kak. Yang saya tahu AUC model ini mempunyai rumus intercept per konstanta eliminasi dikurang intercept per konstanta absorpsi. Terus kalau hasil saya dapat hasil AUC model itu 800,812 mikrogram kali jam per mililiter Kak. Oke, benar ya. Jadi AUC itu untuk menggambarkan seberapa banyak obat yang diabsorpsi dan sampai ke sistem sirkulasi. Nah, kira-kira kalau AUC logaritmik sama linear, teman-teman ada yang tahu nggak gimana caranya? Saya Kak, jadi untuk rumus AUC logaritmik itu dalam kurung C0 dikurang C1 dikali dalam kurung T1 dikurang T0. Kemudian dibagi dengan ln C0 dikurang ln C1 sehingga menghasilkan 801,487 mikrogram jam per mililiter. Sedangkan kalau untuk rumus AUC linear itu sama dengan dalam kurung C0 dikurang C1 dikali dalam kurung T1 dikurang T0 kemudian dibagi 2 sehingga menghasilkan itu 845 mikrogram jam per mili. Oh ya Kak, hasil yang saya dapatkan itu yang dijumlahkan dan terhingga itu kita menggunakan rumus Cn per K. Oke, benar ya. Baik teman-teman, di sini ada 3 gambar di mana gambar pertama merupakan kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu berdasarkan metode trapezoid linear. Gambar kedua merupakan kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu berdasarkan metode trapezoid logaritmik. Dan gambar ketiga merupakan kurva kadar obat dalam serum terhadap waktu. Di mana pada ketiga, kurva sumbu X merupakan waktu dan sumbu Y merupakan ln kadar obat dalam darah atau serum. Kurva sumbu X merupakan waktu dan sumbu Y merupakan ln kadar obat dalam darah atau serum. Yang dimaksud AUC adalah area under curve atau area di bawah kurva yang berwarna kuning. Kita lanjut ke uji bioekivalensi ya. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu bioekivalensi? Kenapa uji bioekivalensi itu penting? Tujuannya kira-kira untuk apa? Saya Kak, jadi uji bioekivalensi merupakan uji perbandingan bioavailabilitas antara obat komparator dengan obat uji untuk mendapatkan similaritas pada profil disolusi. Oke, betul Evan, terima kasih. Teman-teman ada yang tahu nggak sih kriteria dari uji bioekivalensi itu apa? Saya mau coba jawab. Kalau kriteria bioekivalensi itu dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara obat komparator dengan obat uji. Nah, untuk membandingkan itu ada 2 parameter, yaitu AUC logaritmik dan Cmax. Nah, kalau cara mencari rasio AUC logaritmik itu caranya AUC obat uji dibagi dengan AUC obat komparator. Nah, kalau yang rumus rasio Cmax itu Cmax obat uji dibagi dengan Cmax obat komparator. Setelah dilakukan perhitungan, rasio ini nantinya akan dibandingkan dengan range CI 90%, yaitu 80 sampai 125%. Sehingga nantinya kedua parameter ini dapat dikatakan bioekuivalen dengan obat tersebut. Oke, jadi betul ya jawabannya. Oke, teman-teman, itu tadi terkait penjelasan pengolahan data kadar secara residual berdasarkan LK kalian minggu lalu dan pengujian bioekivalensinya. Nah, untuk yang minggu ini LK-nya itu sama, cuman ditambah kalian harus menghitung rasio Cmax dan Tmax-nya ya teman-teman. Jangan lupa disubmit di LMS dan dikumpul 2359. Seperti biasa ya teman-teman. Oke, Kak. Guys, nanti mau kerjain tugas bareng nggak? Boleh, tapi kayaknya aku mau balik kos dulu deh, mau ganti baju. Sama aku juga sih. Kalian gimana? Sama-sama.
Oh iya, nanti mau ngerjain tugasnya di mana? Kita kerjain di Selasar Laboratorium aja gimana? Oh, boleh. Jam berapa tuh? Sekarang kan jam 12, kalau jam 2 aja gimana? Boleh, Boleh. tapi ingetin di grup ya, soalnya takut ketiduran. Oke, Evan, aman. Nanti kita kerjain sampai bagian parameter farmakokinetika aja. Jadi kalau kita nyampe, tinggal cocokin aja deh. Oh, boleh. Oke, aman. Jangan lupa. Maaf ya guys, aku telat dikit soalnya aku ketiduran tadi. Gak apa-apa, Evan. Santai, duduk-duduk. Kita mau langsung nyocokin jawabannya nggak, guys? Boleh. Oke, bentar ya, aku lagi nyalain laptop dulu. Gak apa-apa, Evan. Kalau aku dapatnya hasilnya segini, guys. Kalau kalian sama nggak? Sama. Oke. Guys, ini kan soalnya tentang bioequivalensi ya. Nah, sebenarnya aku tuh masih bingung. Cara supaya kita mengetahui bahwa obat yang kita uji itu memenuhi syarat bioequivalensi kayak gimana sih? Kalau setahu aku ya sih, obat itu memenuhi syarat bioequivalensi ketika obat uji ini memenuhi kriteria ekivalensi secara farmasetik dan terapeutik dengan obat komparatornya. Nah, obat uji ini dikatakan ekivalensi secara farmasetik ketika mengandung zat aktif, jumlah, dan bentuk sediaan yang sama. Sedangkan obat dikatakan ekivalensi secara terapeutik jika obat uji ini memiliki ekivalensi farmasetik dan ketika diberikan dengan dosis molar yang sama akan menghasilkan efikasi klinik dan keamanan yang setara dengan obat komparatornya. Nah, setara di sini itu maksudnya ketika rasio AUC dan Cmax-nya itu memiliki taraf kepercayaan 90% dengan confidence interval 80-125%. Gitu, Osi. Oh, paham. Tapi guys, dari yang aku baca, kalau di obat yang indeks terapinya itu sempit, confidence interval dari AUC itu harus dipersempit jadi 90 sampai 111,11%. Nah, biasanya CV Cmax itu akan lebih besar daripada CV AUC. Tapi variabilitas dari Cmax itu nggak terlalu relevan secara klinik, makanya confidence intervalnya itu bisa diperlebar jadi 69,84 sampai 143,19%. Tapi ketentuan ini itu berlaku kalau misalnya obat kita itu variabilitasnya itu tinggi, seperti CV Cmax dan atau AUC-nya itu lebih dari 30%. Nah, ini tuh kalian bisa baca di pedoman BPOM halaman 48 sampai 49, guys. Yuk guys, kita lanjut kerjaan di poinnya yuk. Yuk. Misalkan kita disuruh untuk nentuin rasio perbandingan antara AUC logaritmik, Cmax, dan Tmax. Nah, untuk rasio perbandingan AUC logaritmik yang aku baca dari pedoman, rumusnya adalah AUC test dibagi AUC reference dikali 100%. Nah, AUC test itu diperoleh dari AUC logaritmik dari LK kita sebelumnya, guys. Dan untuk AUC reference itu diperoleh dari AUC komparator dari LK yang kita kerjakan pada hari ini. Gitu ya. Terus kalau buat rumus rasio perbandingan Cmax sama Tmax itu gimana ya, guys? Kayaknya sama kayak rumus rasio perbandingan AUC deh, Tak. Berarti kalau kita mau cari rumus rasio perbandingan Cmax dan Tmax, rumusnya untuk yang rasio perbandingan Cmax berarti Cmax tes dibagi Cmax reference dikali 100%. Terus kalau kita mau cari rasio perbandingan Tmax, berarti Tmax tes dibagi Tmax reference dikali 100%. Bener gitu nggak ya, Van? Benar, Rosi. Oke. Oke, makasih guys. Tapi aku bingung deh, kenapa yang dibandingin itu 3 parameter itu kayak AUC, Tmax, sama Cmax? Yang aku tahu, Tak, AUC, Tmax, Cmax dari obat tes perlu dibandingkan dengan obat reference karena ketiga parameter ini tuh yang mencerminkan aspek utama dari biofabilitas kayak jumlah, kecepatan, dan waktu puncak dari absorpsi obat. Nah, jadi ketiga parameter inilah yang akan menentukan apakah obat tes dapat memberikan efek terapi yang setara dengan obat reference gitu, Tak. Oh gitu, oke, makasih Osi. Oke, lanjut ya guys. Setelah kita hitung, kita akan dapat hasil rasio perbandingan AUC-nya itu 89,372%, Cmax-nya itu 93,62%, dan Tmax-nya itu 95,472%. Nah, habis itu kita harus nentuin apakah nilai tersebut itu masuk ke dalam range confidence interval di antara 80 sampai 125%. Berarti hasil perhitungan kita memenuhi uji kriteria bioequivalensi nggak ya? Memenuhi kriteria semua sih. Sama memenuhi juga. Berarti untuk kesimpulannya bisa dibilang bahwa satu obat yang kita olah ini memenuhi kriteria uji bioequivalensi menurut BPOM kan? Iya betul, Evan. Oh, akhirnya tugas kita selesai juga ya. Iya, makasih banyak ya guys udah mau aku ajakin kerjain tugas bareng. Aman aja, jangan lupa kumpulin tugas dan bikin refleksi ya guys. Oh iya, nanti jangan lupa ingetin lagi ya Kak di grup, takut lupa. Habis ini kalian mau kemana? Gak kemana-mana sih. Mau cari makan bareng nggak? Boleh. Ayo. Yuk, Yuk beres-beres.